Terlindung aman di sisi gunung tinggi dan tebing batu granit, sebuah lembah subur berteras sering, sawah menghijau, dengan pesona yang menyimpan kultur ekstravaganza dan salah satu tempat terindah di Indonesia. Inilah negeri atas, tempat di mana masyarakat Toraja berada. Toraja, warisan dunia yang terletak sekitar 300 km arah utara dari kota Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tinggal salah satu suku tersohor di Indonesia ini memang memiliki pesona alam dan wisata yang luar biasa. Budaya suku Toraja yang masih kental dan terjaga hingga saat ini membuatnya semakin istimewa, yang tentu menjadi daya pikat kuat wisatawan lokal serta mancanegara. Berbicara Toraja akan makin afdol lagi jika kita juga menyebut kopi asli setempat yang terbukti masyhur di banyak negara. Keseimbangan cita rasa membuatnya dijuluki The Queen of Coffee, Sang Ratu Kopi. Namun sayang, setidaknya hingga sebelum tahun 2020 lalu, akses menuju wilayah di ketinggian hingga 2.500 meter di atas permukaan laut ini bukanlah perjalanan mudah. Untuk menuju ke sana, setidaknya perlu waktu kurang lebih 8 jam dari kota Makassar, pun melalui medan berliku dengan tebing-tebing yang tajam. Bila berasal dari luar pulau, perjalanan menuju Toraja harus bermalam dan dapat memakan waktu total hingga lebih dari 2 hari. Saya pikir dari dulu ini Toraja terkenal di seluruh dunia destinasi wisata kedua setelah Bali. Karena pertama tadi itu adat istiadatnya, budayanya, ya, dan alamnya serta objek-objek wisatanya yang menarik. Waktu itu sudah singkat dengan adanya bandara. Dan tadinya itu mereka yang datang ke Toraja itu harus menempuh perjalanan sekitar 7-8 jam. Sekarang ya tinggal 45 menit. Jadi sangat membantu. Bandar Udara Toraja berada di Kecamatan Mengkende, Kabupaten Tanah Toraja. Dibangun di atas tanah seluas 141 hektar dengan panjang landasan pacu 2000 meter yang bisa didarati pesawat jenis ATR-72. Kemudian taxiway seluas 124,5 kali 15 meter dan apron 94,5 kali 67,5 meter. Sementara untuk luas bangunan terminal 1152 meter persegi mampu menampung 150 penumpang. Bandara Toraja dibangun sejak tahun 2011 untuk menggantikan Bandar Udara Pongtiku di Rantai Tayo. Sempat tersendat, namun akhirnya berhasil diresmikan pada Maret 2021. Bandar Udara Pongtiku digantikan karena tidak dapat dikembangkan, berlahan yang kurang memadai. Meski terhitung baru, nyatanya Bandara Toraja yang diberi nama Buntu Kunik ini meraih animo masyarakat yang begitu tinggi. Tingkat keterisian penumpang itu di masa pandemi aja itu 50%, rata-rata 50%, dan ini kita buka tiap hari, jadi selalu terisi tingkat keterisian 50%. Itu sangat bagus. Terus rute Toraja Balikpapan pernah dibuka tahun 2008, itu antrian masyarakat yang mau menggunakan transportasi udara 2 minggu sebelumnya itu sudah masuk dalam bis daftar antri. Jadi rute ini sangat potensial. Proses membangun bandara di negeri bukit dan gunung ini juga perlu usaha luar biasa. Penetapan lokasi keberadaan bandara menjadi tantangan tersendiri mengingat Toraja memiliki karakteristik geografis yang berkontur. Membangun Bandara Toraja menantang karena harus memotong 3 bukit. Potongan bukit yang bervolume 6 juta meter kubik itu digunakan untuk menimbun lembah dengan volume 5 juta meter kubik. Bandara itu harus ada di daerah yang rata, sementara Toraja tidak ada daerah yang rata. Tantangannya memang membuat daerah rata. Daerah rata ini penyiapan lahannya memang
butuh usaha yang agak lebih. Tapi dari pemerintah Jokowi itu menganggap itu bukan merupakan hambatan, tapi itu merupakan tantangan untuk berbuat lebih baik untuk masyarakat. Total, alokasi pembangunan Bandara Toraja mencapai 958 miliar rupiah dengan waktu efektif 4 tahun. Bandara ini memiliki rute penerbangan Toraja Makassar dengan maskapai Wings Air pada hari-hari tertentu. Ditargetkan, ke depan akan membuka lebih banyak lagi rute penerbangan menyesuaikan animo penumpang. Setelah ada pesawat ini ya sangat memudahkan kita kan dalam waktu ya, apalagi kami sebagai anak perantau itu waktunya terbatas, jadi kami bisa atur waktu untuk naik pesawat yang dulunya ditempuh 2,5 hari, sekarang tinggal 1 hari sudah sampai di tempat. Destinasi wisata tentu juga menjadi sasaran utama dari tujuan pembangunan Bandara Baru Toraja, terlebih di masa pandemi yang menghantam keras ekonomi sektor ini. KT Kesu menjadi salah satu objek wisata di Toraja yang terimbas pandemi. Kalau dari dulu setiap hari kami memperoleh antara 8 sampai 10 juta di objek wisata. Tetapi semua penjual souvenir itu minimal 2 kali lipat dari itu, sekitar 20 juta per hari. Dulu sebelum itu. Nah sekarang pandemi itu baru bergerak antara 5 sampai 8% dari pendapatan kemarin. Tetapi kami tidak bisa membiarkan diri, oleh karena kami harap besok ini pandemi hilang sehingga pendapatan akan kembali seperti sekarang. Namun beruntung, kondisi saat ini telah merangkak pulih. Bandara Baru Toraja ini secara perlahan tapi pasti menghembuskan angin segar bagi pelaku usaha di KT Kesu. Sudah mulai, Bu. Karena kami dalam registrasi, kami sudah catat, oh ini dari provinsi mana, oh ini dari provinsi mana. Kemarin sudah satu-satu dari Bali, ada bule. Ya mudah-mudahan ke depan ini semakin bertambah. Jadi udah kelihatan lah Pak ya? Kelihatan, nampak sekali malah. Itulah rupa kemajuan infrastruktur transportasi Toraja, sekaligus gambaran bagaimana pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi. Kedepan, Bandara Toraja akan terus dikembangkan dengan target perluasan landasan pacu agar dapat didarati oleh pesawat berkapasitas lebih besar. Bila pandemi ini usai, Toraja akan semakin menjadi incaran wisatawan. Lalu seperti apa bandara baru dengan tujuan serupa namun dibangun di kota industri rambut